Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, saat ini saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak tahu? Bapak Ibu tahu? Siapakah dia? Silakan jawab kepada kanan kirinya atau jawab dengan sendiri. Ada satu pribadi yang sama juga, yang ada, selalu ada, bahkan ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita bahagia. Siapakah dia? Jawab kanan kirinya. Haleluya. Kita mau sebut namanya yang kudus. Kita mau pujikan dengan penuh sorak-sorai dan penuh sukacita. Kita mau nyatakan hanya nama dia yang paling kudus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ada satu sobat kita yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Sebut namanya yang luar biasa ini. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terus kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. tak pernah dia tinggalkan. Bahkan ketika kita susah sekalipun, Waktu aku susah, ketika kita sendirian, waktuku Dia selalu sendirian, menemani kita. dia selalu menemani. Namanya yang luar biasa. Kita mau nyatakan Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. nama Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Nama Yesus yang selalu menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya Yesuslah yang selalu menghibur hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam renungan rehat, renungan hati sehat
dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara, pada hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan kembali yang berjudul Ada Pertolongan dari Tuhan Yesus. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa memahami dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Kau perkenankan kami untuk kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati setiap kami saat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga iman setiap kami boleh bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan. Kiranya hamba-Mu Kau sertai, Roh Kudus yang menolong, sehingga hamba bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana dan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini sekali lagi tema kita adalah ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini kita buka dari surat 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita buka. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup tidak bisa berjalan dengan sendirian. Kita selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sejak kecil bahkan kalau kita renungkan, kita sudah membutuhkan pertolongan dari orang lain. Waktu kita sekolah, waktu TK, sampai mungkin waktu kita kuliah, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita membutuhkan pendampingan dari orang tua kita. Kita membutuhkan guru, dosen untuk mengajari kita. Bahkan mungkin kita membutuhkan kawan-kawan kita untuk memberikan semangat dan mengisi kehidupan kita. Meski memang saudara semakin kita dewasa, mungkin kita merasa makin kurang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tapi sebenarnya kita masih butuh pertolongan dari orang lain. Dan pertolongan kita seringkali sadar atau tidak sadar itu datang dari Tuhan. Kalau kita mengingat kembali ke masa lalu, sebenarnya sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan yang membentuk kita sejak dalam kandungan, dan Tuhan yang menolong kita waktu kita lahir. Begitu juga ketika kita dalam masa pertumbuhan, ketika kita sekolah, ketika bekerja dan seterusnya, kita selalu mengalami pertolongan dari Tuhan, sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu, hari ini mari kita akan merenungkan mengenai pertolongan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Apa aja itu saudara? Yang pertama saudara, Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita terbebas dari dosa. Dalam ayat pembuka kali ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang yang ganas, seorang penganiaya jemaat dan pembunuh jemaat Kristus, justru mendapatkan kasih karunia Tuhan dan dibebaskan dari belenggu dosa serta diberikan anugerah untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita semua saudara. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh pertolongan Tuhan Yesus saja kita semua dikuduskan dan dibebaskan dari belenggu dosa dan dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan dianugerahi dengan kemuliaan. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada kita. Dia menolong kita lepas dari belenggu dosa. Dia menjadikan kita semua ciptaannya yang baru. Luar biasa saudara. Jadi jangan malu akan masa lalumu. Jangan kau mundur dari Tuhan karena masa lalumu. Karena Tuhan Yesus itu menolong kita sehingga kita
terbebas dari dosa, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menolong kita menghadapi masalah dalam kehidupan. Matius 8 ayat 2-3 berkata, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, 'Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku.' Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.' Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kalau dipikirkan, kita seringkali memiliki pikiran seperti orang kusta dalam ayat ini. Maukah Tuhan itu menolong saya? Mungkin Tuhan tidak mau menolong karena saya sudah lama bermasalah, sudah lama dalam pergumulan, kesulitan. Masihkah Tuhan mau menolong saya? Adakah Tuhan punya kerinduan untuk menolong saya? Tapi hari ini saudara, jelas dalam ayat ini kita pahami bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah selalu bersedia untuk menolong kita. Tuhan Yesus selalu bersedia menolong setiap orang-orang yang mau datang meminta kepadanya. Apalagi kita, anak-anak yang dikasihinya saudara. Ketahuilah hari ini bahwa Tuhan Yesus selalu dan mau untuk menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan lagi kita memiliki pemikiran seperti orang kusta tadi. Tapi kita mau percaya, karena ketahuilah hari ini bahwa Tuhan Yesus mau dan selalu mau untuk menolong setiap saudara dan saya yang mau datang kepadanya. Dalam segala apapun masalah, kondisi, keadaan yang kita hadapi saat ini, jangan khawatir. Selama kita mau percaya dan datang kepadanya, maka Tuhan Yesus itu akan selalu mau menolong kita. Kuatkan iman kita saudara, kita punya jaminan pertolongan dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak yang dikasihi Tuhan, hari ini bersukacitalah. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu senantiasa mau untuk menolong kita dalam segala kondisi dan pergumulan kita, membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Senantiasa ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, menguatkan dan menopang kita. Hari ini saudara, bersukacitalah sekali lagi, karena dari Tuhan Yesus datang pertolongannya yang kita perlukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh disadarkan akan adanya pertolongan yang sejati, pertolongan yang luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah membebaskan kami dari segala dosa. Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah membuat kami menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Biarlah mungkin masa lalu kami kurang baik Tuhan, tapi setelah percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami tidak sama lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan atas kami ya Tuhan. Hari ini biarlah setiap kami Kau bantu ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami untuk kami senantiasa dapat menghidupi firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup dalam ciptaan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau serahkan segala pergumulan, segala kekhawatiran kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang sanggup dan mau selalu menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang sakit saat ini. Tuhan tolong setiap mereka ya Tuhan, berkati mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Juga untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sedikit pengumuman saudara. Jadi Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara saat ini memiliki program yang diberi nama GMN atau Gerbang Ministry Network, di mana ini merupakan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara secara online, di mana kami rindu melayani saudara dimanapun saudara berada,
Meskipun mungkin saudara tidak bisa ke gereja saat ini karena pandemi, atau mungkin karena alasan yang lain, atau mungkin saudara tidak berada di kota Yogyakarta, mari tetap bergabung bersama kami, bertumbuh dalam kerohanian bersama-sama dengan kami melalui program Gerbang Ministry Network. Kami akan melayani saudara secara online, di mana kami membuka pelayanan konseling, kami membuka pelayanan doa, kami membuka pelayanan pemuritan, ya, dan kami akan senantiasa senang untuk melayani saudara. Saudara, silahkan mendaftarkan diri melalui admin gereja di nomor WA di bawah ini, di mana dengan sukacita kami siap menyambut Anda. Mari bergabung bersama kami, dan biarlah melalui teknologi kita bisa memberitakan kasih Tuhan, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara.